Buah kehidupan tanpa rumah. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang berdiam di Rajagaha, di hutan mangga Jiwaka Komarabaca, bersama dengan 250 biku. Pada saat itu, Raja Ajatasattu, Wedehi Puta dari Magadha, naik ke teras atas istananya. Sedang duduk di sana, dikelilingi oleh para menteri. Pada hari Uposatha, tanggal 15, bulan purnama di bulan keempat yang disebut Komudi. Dan Raja Ajatasattu pada hari Uposatha itu mengucapkan kata-kata berikut ini. Sungguh indah, teman-teman, malam purnama ini. Sungguh menarik malam purnama ini. Sungguh menggembirakan malam purnama ini. Tidak dapatkah kita hari ini mengunjungi petapa atau brahmana, mengunjungi siapa saja yang memberikan kedamaian di hati kita? Kemudian satu menteri berkata kepada Raja Ajatasattu, Baginda, ada Purana Kassapa yang memiliki banyak pengikut, guru dari banyak orang yang terkenal, termasyhur, pendiri satu sekte, dihormati oleh banyak orang, telah lama menjadi petapa, sejak lama ia telah meninggalkan rumah, tua dan terhormat. Sudilah Baginda mengunjungi Purana Kassapa ini. Ia akan memberikan kedamaian di hati Baginda. Mendengar kata-kata ini, Raja Ajatasattu berdiam diri. Menteri lainnya berkata, Baginda, ada Makhali Gosala yang memiliki banyak pengikut. Ia akan memberikan kedamaian di hati Baginda. Mendengar kata-kata ini, Raja Ajatasattu berdiam diri. Menteri lainnya berkata, Baginda, ada Ajita Kesa Kambali. Mendengar kata-kata ini, Raja Ajatasattu berdiam diri. Menteri lainnya berkata, Baginda, ada Pakudha Kacayana. Mendengar kata-kata ini, Raja Ajatasattu berdiam diri. Menteri lainnya berkata, Baginda, ada Sanjaya Belathaputa. Mendengar kata-kata ini, Raja Ajatasattu berdiam diri. Menteri lainnya berkata, Baginda, ada Nigantha Nataputa yang memiliki banyak pengikut, guru dari banyak orang, yang terkenal, tua dan terhormat. Sudilah Baginda mengunjungi Nigantha Nataputa ini. Ia akan memberikan kedamaian di hati Baginda. Mendengar kata-kata ini, Raja Ajatasattu berdiam diri. Selama itu, Jiwaka Komarabaca hanya duduk diam di dekat Raja Ajatasattu. Raja berkata kepadanya, Engkau, sahabat Jiwaka, mengapa engkau diam? Baginda, ada Sang Bhagawa ini, Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, sedang berdiam di hutan mangga milikku, disertai oleh 250 biku. Dan sehubungan dengan Sang Bhagawa Gotama ini, berita baik telah beredar bahwa Sang Bhagawa adalah seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, telah menempuh sang jalan dengan sempurna, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan dan yang suci. Sudilah Baginda mengunjungi Sang Bhagawa. Beliau akan memberikan kedamaian di hati Baginda. Kalau begitu Jiwaka, siapkan gajah tunggangan. Baik Baginda, Jiwaka berkata, dan ia menyiapkan 500 gajah betina dan gajah jantan kerajaan untuk sang raja. Kemudian ia melaporkan, Baginda, gajah-gajah tunggangan telah siap. Sekarang saatnya kita melakukan apa yang Baginda inginkan.
Dan Raja Ajatasattu setelah menempatkan istri-istrinya masing-masing di satu dari 500 gajah betina, ia menaiki gajah jantan kerajaan dan bergerak dalam barisan, disertai barisan pembawa obor dari Raja Gaha menuju hutan mangga Jiwaka. Dan ketika Raja Ajatasattu mendekati hutan mangga, ia merasa takut dan ngeri, dan bulu badannya berdiri. Dan karena merasa takut dan bulu badannya berdiri, Raja berkata kepada Jiwaka, "Sahabat Jiwaka, apakah engkau menipu aku? Apakah engkau membohongi aku? Engkau tidak membawaku kepada musuh, kan? Bagaimanakah ini? Dari 250 biku, tidak ada suara bersin, batuk, atau teriakan yang terdengar." "Jangan takut, Baginda. Aku tidak menipu engkau, tidak membohongi engkau atau membawamu kepada musuh. Mendekatlah, Baginda, mendekatlah. Ada pelita yang menyala di paviliun bundar." Maka Raja Ajatasattu menunggang gajahnya sejauh yang dimungkinkan tanah di sana. Kemudian turun dari gajah dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju pintu paviliun bundar. Kemudian ia berkata, "Jiwaka, di manakah Sang Bhagawa?" "Itu adalah Sang Bhagawa, Baginda. Itu adalah Sang Bhagawa yang sedang duduk bersandar di tiang tengah dengan para bikhu di hadapannya." Kemudian Raja Ajatasattu mendatangi Sang Bhagawa dan berdiri di satu sisi. Dan sambil berdiri di sana di satu sisi, sang raja memperhatikan bagaimana para bikhu tetap berdiam bagaikan sebuah danau jernih, dan ia berseru, "Seandainya Pangeran Udayabhada memiliki ketenangan demikian seperti para bikhu ini." "Apakah pikiranmu terarah pada putra tercintamu, Baginda?" "Bhagawa, Pangeran Udayabhada sangat kusayangi. Andai saja ia memiliki ketenangan yang sama seperti para bikhu ini." Kemudian Raja Ajatasattu setelah bersujud kepada Sang Bhagawa dan memberi hormat kepada para bikhu dengan merangkapkan kedua tangannya, duduk di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, aku akan menanyakan sesuatu. Jika Bhagawa berkenan menjawabku." "Tanyalah, Baginda, apapun yang engkau inginkan." "Bhagawa, seperti halnya banyak tenaga ahli ini, seperti penunggang gajah, penunggang kuda, prajurit kereta, pemanah, pembawa bendera, ajudan, penyedia makanan, prajurit dan pejabat senior, mata-mata, pahlawan, prajurit pemberani, prajurit berbaju besi, putra-putra budak, ahli memasak, tukang cukur, petugas mandi, pembuat roti, pembuat kalung bunga, ahli mewarnai kain, penenun, pembuat keranjang, ahli tembikar, juru hitung dan ahli pembukuan, dan keterampilan apapun yang ada, mereka menikmati di sini dan saat ini buah yang nyata dari keterampilan mereka. Mereka sendiri senang dan gembira dengan keterampilan itu, seperti juga orang tua mereka, anak-anak dan rekan serta teman-teman. Mereka memelihara dan menyokong para petapa dan brahmana, dengan demikian menjamin surga bagi mereka, imbalan bahagia di alam surga. Dan engkau, Bhagawa, menjelaskan imbalan nyata apakah di sini dan saat ini sebagai buah dari kehidupan tanpa rumah?" "Baginda, apakah engkau mengakui bahwa engkau telah mengajukan pertanyaan ini kepada petapa dan brahmana lain?" "Aku mengakuinya, Bhagawa." "Apakah Baginda keberatan mengatakan bagaimana jawaban mereka?" "Aku tidak keberatan mengatakannya kepada Sang Bhagawa, atau salah satunya yang seperti beliau." "Baiklah, Baginda, beritahukanlah kepadaku." "Suatu ketika, Bhagawa, aku menjumpai Purana Kasapa,
Setelah saling bertukar sapa, aku duduk di satu sisi dan berkata, "Kasapa yang baik, seperti halnya berbagai tenaga ahli ini. Mereka menikmati di sini dan saat ini buah yang nyata dari keterampilan mereka." Seperti paragraf 14. Dapatkah engkau Kasapa menjelaskan imbalan nyata apakah di sini dan saat ini sebagai buah dari kehidupan tanpa rumah? Atas pertanyaan ini, Bhagawa, Purana Kasapa berkata, "Baginda, oleh si pelaku atau pemberi perintah dari suatu pekerjaan, oleh seorang yang memotong atau menyebabkan terpotong, oleh seorang yang membakar atau menyebabkan terbakar, oleh orang yang menyebabkan kesedihan dan kelelahan, oleh seorang yang kacau dan menyebabkan kekacauan, yang menyebabkan pembunuhan atau mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pencurian, melakukan perampasan, melakukan perampokan, penyergapan, melakukan kejahatan seksual dan berbohong, tidak ada kejahatan yang dilakukan. Jika dengan sebuah pisau cukur tajam seseorang membuat di atas tanah ini tumpukan besar daging, tidak ada keburukan sebagai akibat dari perbuatan ini. Tidak ada kejahatan yang terkumpul. Jika seseorang pergi ke tepi selatan sungai Gangga, membunuh, membasmi, memotong atau menyebabkan terpotong, membakar atau menyebabkan terbakar, tidak ada keburukan sebagai akibat dari perbuatan itu. Tidak ada kejahatan yang terkumpul. Atau, jika seseorang pergi ke tepi utara sungai Gangga, memberi atau menyebabkan pemberian, mengorbankan atau menyebabkan pengorbanan, tidak ada jasa sebagai akibat dari perbuatan itu. Tidak ada jasa yang terkumpul. Dalam memberi, dalam pengendalian diri, penghindaran dan mengatakan kebenaran, tidak ada jasa dan tidak ada jasa yang terkumpul. Demikianlah Bhagawa Purana Kasapa ketika ditanya tentang buah saat ini dari kehidupan tanpa rumah, menjelaskan tentang tidak ada perbuatan kepadaku, seperti halnya jika seseorang ditanya tentang pohon mangga dan ia menjelaskan tentang pohon sukun, atau ditanya tentang pohon sukun dan ia menjelaskan tentang pohon mangga. Demikianlah Purana Kasapa ketika ditanya tentang buah saat ini dari kehidupan tanpa rumah, ia menjelaskan tentang tidak ada perbuatan kepadaku. Dan Bhagawa, aku berpikir, bagaimanakah seharusnya seseorang seperti aku berpikiran buruk terhadap petapa dan brahmana yang menetap dalam wilayahku? Maka aku tanpa memuji atau menolak kata-kata Purana Kasapa, namun meskipun tidak puas, tanpa mengungkapkan ketidakpuasanku, tidak berkata apa-apa, tidak mengucapkan penolakan atau kecaman, aku bangkit dan pergi. Suatu ketika aku mengunjungi Makhali Gosala dan mengajukan pertanyaan yang sama. Makhali Gosala berkata, "Baginda, tidak ada penyebab atau kondisi bagi kekotoran makhluk-makhluk. Mereka kotor tanpa penyebab atau kondisi. Tidak ada penyebab atau kondisi bagi pemurnian makhluk-makhluk. Mereka dimurnikan tanpa penyebab atau kondisi. Tidak ada kemampuan diri sendiri atau kemampuan orang lain. Tidak ada kemampuan dalam diri manusia. Tidak ada kekuatan atau daya. Tidak ada tenaga atau upaya. Semua kehidupan, semua benda hidup, semua makhluk, semua yang hidup tanpa kecuali, tanpa kemampuan atau kekuatan. Mereka mengalami pergerakan kesenangan dan penderitaan melalui 6 jenis kelahiran kembali. Ada 1.400.000 jenis utama kelahiran kembali dan 6.000 lainnya dan juga 600 lagi. Ada 500 jenis kama atau 5 jenis atau 3 jenis dan setengah kama, 62 jalan, 62 kapa antara, 6 kelompok manusia, 8 tingkat kemajuan manusia, 4.900 pekerjaan, 4.900 pengembara, 4.900 alam naga, 2.000 kehidupan berkesadaran, 3.000 neraka, 36 tempat debu, 7 kelompok kelahiran kembali sebagai makhluk berkesadaran, 7 sebagai makhluk tanpa kesadaran,
dan 7 sebagai makhluk yang bebas dari belenggu. 7 tingkat dewa, manusia, setan, 7 danau, 7 gunung besar dan gunung kecil, 7 jurang besar dan 7 jurang kecil, 7 mimpi besar dan 7 mimpi kecil, 8.405.000 kapak selama si dungu dan si bijaksana berlarian dan berputar hingga mereka mengakhiri penderitaan. Oleh karena itu, tidak ada hal-hal seperti ucapan, dengan pengorbanan dan latihan atau praktek keras atau kehidupan suci ini, aku akan membuat kamaku yang belum matang menjadi berbuah, atau aku akan perlahan-lahan membuat kama yang telah matang ini menjadi lenyap. Tidak ada satu pun hal-hal ini yang mungkin, karena kebahagiaan dan penderitaan telah ditentukan dengan suatu ukuran yang dibatasi oleh lingkaran kelahiran dan kematian, dan tidak ada penambahan maupun pengurangan. Tidak ada mulia atau hina, bagaikan sebuah bola benang ketika dilemparkan akan bergulir sehingga seluruhnya terurai. Demikian pula si dungu dan sang bijaksana berlari berputar hingga mereka mengakhiri penderitaan. Demikianlah Bhagawa Makkhali Gosala ketika ditanya tentang buah dari kehidupan tanpa rumah, menjelaskan pemurnian lingkaran kelahiran dan kematian kepadaku. Jadi, aku tidak memuji atau menolak kata-kata Makkhali Gosala, tetapi bangkit dan pergi. Suatu ketika aku mengunjungi Ajita Kesa Kambali dan mengajukan pertanyaan yang sama. Ajita Kesa Kambali berkata, Baginda, tidak ada yang diberikan, dianugerahkan, dipersembahkan dalam pengorbanan. Tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik atau buruk. Tidak ada dunia ini atau dunia setelah ini. Tidak ada ibu atau ayah. Tidak ada makhluk yang muncul secara spontan. Tidak ada di dunia ini petapa atau brahmana yang telah mencapai, yang telah berlatih dengan sempurna, yang menyatakan dunia ini dan dunia setelah ini, telah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri. Manusia ini tersusun dari 4 unsur utama, dan ketika seseorang meninggal dunia, bagian tanah kembali ke tanah, bagian air kembali ke air, bagian api kembali ke api, bagian udara kembali ke udara, dan indria-indria menguap ke dalam ruang. Mereka menyertai mayat itu dengan 4 pengangkut dan tandu sebagai yang kelima. Langkah kaki mereka terdengar hingga sejauh tanah pemakaman. Di sana tulang belulang memutih. Pengorbanan berakhir dalam debu. Hanyalah gagasan si dungu untuk memberi. Kata-kata dari mereka yang mengajarkan ajaran kelangsungan hidup adalah kosong dan keliru. Si dungu dan sang bijaksana saat hancurnya jasmani akan hancur dan lenyap, tidak ada lagi setelah kematian. Demikianlah Bhagawa Ajita Kesa Kambali ketika ditanya tentang buah dari kehidupan tanpa rumah menjelaskan ajaran pemusnahan kepadaku. Aku bangkit dan pergi. Suatu ketika aku mengunjungi Pakudha Kacayana dan mengajukan pertanyaan yang sama. Pakudha Kacayana berkata, Baginda, 7 hal ini tidak dibuat atau suatu jenis untuk dibuat, tidak diciptakan, tidak produktif, mandul, salah, stabil bagai pilar. Semua ini tidak goyah, tidak berubah, saling menghalangi satu sama lain, juga tidak mampu menyebabkan satu sama lain menjadi bahagia, menderita, atau keduanya. Apakah 7 ini? Tubuh tanah, tubuh air, tubuh api, tubuh udara, kebahagiaan dan penderitaan dan prinsip kehidupan. 7 ini tidak dibuat, karena itu tidak ada pembunuhan atau tidak ada pembunuh. Juga tidak ada yang mendengar dan yang menyatakan. Tidak ada yang mengetahui dan yang menyebabkan mengetahui. Dan siapapun yang memotong kepala seseorang dengan pedang yang tajam tidak akan menghilangkan kehidupan seseorang. Ia hanya menyelipkan pedang ke dalam ruang di antara ketujuh tubuh ini. Demikianlah Bhagawa Pakudha Kacayana ketika ditanya tentang buah dari kehidupan tanpa rumah, menjawab dengan sesuatu yang sangat berbeda. Aku bangkit dan pergi. Aku mengunjungi Nigantha Nataputa dan mengajukan pertanyaan yang sama. Nigantha Nataputa berkata, Baginda,
Di sini seorang Nigantha melekat pada 4 pengendalian. Apakah 4 itu? Ia terkekang oleh semua kekang, dikelilingi oleh semua kekang, bersih oleh semua kekang, dan dituntut oleh semua pengendalian. Dan selama seorang Nigantha melekat pada 4 pengendalian ini, maka Nigantha ini disebut sempurna oleh diri sendiri, terkendali oleh diri sendiri, tegak oleh diri sendiri. Demikianlah Bhagawa Nigantha Nataputa ketika ditanya tentang buah dari kehidupan tanpa rumah, menjawab dengan 4 pengendalian kepadaku. Aku bangkit dan pergi. Suatu ketika aku mengunjungi Sanjaya Belathaputa dan mengajukan pertanyaan yang sama. Sanjaya Belathaputa berkata, "Jika engkau bertanya kepadaku, apakah ada dunia lain? Jika aku berpikir demikian, aku akan berkata demikian. Tetapi aku tidak berpikir demikian. Aku tidak berkata demikian, dan aku tidak mengatakan sebaliknya. Aku bukan mengatakan tidak, dan aku bukan tidak mengatakan tidak. Jika engkau bertanya, apakah tidak ada dunia lain? Keduanya, bukan keduanya. Apakah ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk? Apakah tidak ada? Keduanya, bukan keduanya. Apakah Sang Tathagata ada setelah kematian? Apakah Sang Tathagata tidak ada? Keduanya, bukan keduanya. Aku bukan tidak mengatakan tidak." Demikianlah Bhagawa Sanjaya Belathaputa ketika ditanya tentang buah kehidupan tanpa rumah, menjawab dengan menghindar, bagaikan jika seseorang ditanya tentang pohon mangga dan ia menjelaskan tentang pohon sukun. Dan aku berpikir, dari semua petapa dan brahmana, Sanjaya Belathaputa adalah yang paling bodoh dan membingungkan. Maka aku tidak memuji atau menolak kata-katanya, tetapi bangkit dan pergi. Dan demikianlah Bhagawa. Sekarang aku bertanya kepada Bhagawa, seperti hanya berbagai tenaga ahli ini, yang menikmati di sini dan saat ini buah nyata dari keterampilan mereka, menjamin mereka akan kebahagiaan surgawi, imbalan kebahagiaan. Dapatkah engkau, Bhagawa, menjelaskan imbalan yang nyata di sini dan saat ini sebagai buah dari kehidupan tanpa rumah? Aku akan menjelaskannya, Baginda. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan engkau, Baginda, boleh menjawab apapun yang engkau anggap sesuai. Bagaimana menurutmu, Baginda? Misalkan ada seorang laki-laki, budak, pekerja yang bangun tidur sebelum engkau dan pergi tidur sesudah engkau, rajin mengerjakan apa yang harus dikerjakan, bersikap baik, sopan, bekerja untukmu. Dan ia mungkin berpikir, aneh, sungguh menakjubkan, takdir dan buah dari kebajikan. Raja Ajatasattu Wedehiputa dari Magadha ini adalah seorang laki-laki, dan aku juga seorang laki-laki. Raja menyukai dan menikmati 5 kenikmatan indria, bagaikan dewa, sedangkan aku seorang budak, bekerja untuknya. Aku harus melakukan kebajikan. Bagaimana jika aku mencukur rambut dan janggutku, mengenakan jubah kuning, dan meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah? Dan tidak lama kemudian ia melakukannya. Dan ia setelah meninggalkan kehidupan rumah tangga akan berdiam dengan mengendalikan jasmani, ucapan, dan pikiran, puas dengan sedikit makanan dan minuman, bahagia dalam kesendirian. Dan kemudian jika orang-orang mengatakan kepadamu, Baginda, ingatkah engkau akan budak yang bekerja untukmu dan yang mencukur rambut dan janggutnya dan pergi menjalani kehidupan tanpa rumah? Ia hidup dengan mengendalikan jasmani, ucapan, dan pikiran dalam kesendirian. Akankah engkau berkata, orang itu harus kembali menjadi seorang budak dan bekerja untukku seperti sebelumnya? Tentu tidak, Bhagawa, karena kami seharusnya menghormatinya. Kami seharusnya bangkit dan mengundangnya dan mendesaknya agar menerima dari kami jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan.
dan melakukan pengaturan demi perlindungan selayaknya baginya. Bagaimana menurutmu, Baginda? Apakah itu adalah buah nyata di sini dan saat ini dari kehidupan tanpa rumah? Tentu saja, Bhagawa. Maka, Baginda, itu adalah buah pertama dari kehidupan tanpa rumah. Tetapi, Bhagawa, dapatkah engkau menjelaskan imbalan lainnya yang nyata di sini dan saat ini sebagai buah dari kehidupan tanpa rumah? Aku dapat menjelaskannya, Baginda. Aku akan mengajukan pertanyaan dan engkau boleh menjawab apapun yang engkau anggap sesuai. Bagaimana menurutmu, Baginda? Misalkan ada seorang laki-laki, seorang petani, rumah tangga yang melayanimu, pengurus dari suatu perkebunan, ia akan berpikir, aneh, sungguh menakjubkan, takdir dan buah dari kebajikan. Raja Ajatasattu Wedehiputa dari Magadha ini adalah seorang laki-laki, dan aku juga seorang laki-laki. Raja menyukai dan menikmati 5 kenikmatan indria, bagaikan dewa, sedangkan aku seorang petani, pengawas perkebunan. Aku harus melakukan kebajikan. Bagaimana jika aku pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah? Dan tidak lama kemudian ia melakukannya, dan ia, setelah meninggalkan kehidupan rumah tangga, akan berdiam dalam kesendirian. Dan kemudian, jika orang-orang mengatakan kepadamu, akankah engkau berkata, orang itu harus kembali menjadi pengawas perkebunan seperti sebelumnya? Tentu tidak, Bhagawa, karena kami seharusnya menghormatinya. Kami seharusnya bangkit dan mengundangnya dan mendesaknya agar menerima dari kami jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan, dan melakukan pengaturan demi perlindungan selayaknya baginya. Bagaimana menurutmu, Baginda? Apakah itu adalah buah nyata di sini dan saat ini dari kehidupan tanpa rumah? Tentu saja, Bhagawa. Maka, Baginda, itu adalah buah kedua dari kehidupan tanpa rumah. Tetapi Bhagawa, dapatkah engkau menjelaskan imbalan lainnya yang nyata di sini dan saat ini sebagai buah dari kehidupan tanpa rumah yang lebih mulia dan sempurna daripada yang ini? Aku dapat menjelaskannya, Baginda. Dengarkanlah, Baginda. Perhatikanlah dengan baik, dan aku akan berbicara. Baik, Bhagawa, Raja Ajatasattu menjawab, dan Sang Bhagawa melanjutkan. Baginda, seorang Tathagata telah muncul di dunia ini, seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan yang suci. Beliau, setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara, dan para Brahma, para raja dan manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir, dalam makna dan kata, dan menunjukkan kehidupan suci yang murni dan sempurna. Dhamma ini didengar oleh seorang perumah tangga atau putra perumah tangga, atau seorang yang terlahir dalam suatu keluarga atau lainnya. Setelah mendengar dhamma ini, ia mendapatkan keyakinan dalam Sang Tathagata. Setelah mendapatkan keyakinan, ia merenungkan. Kehidupan rumah tangga adalah tertutup dan kotor. Kehidupan tanpa rumah adalah bebas bagaikan udara. Tidaklah mudah sambil menjalani kehidupan rumah tangga untuk menjalani kehidupan suci yang sempurna, murni dan mengkilap bagaikan kulit kerang. Bagaimana jika aku mencukur rambut dan janggutku, mengenakan jubah kuning, dan pergi dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah? Setelah beberapa lama, ia meninggalkan hartanya, kecil atau besar, meninggalkan sanak saudaranya, kecil atau besar, mencukur rambut dan janggutnya, mengenakan jubah kuning dan pergi menjalani kehidupan tanpa rumah.
Dan setelah pergi, ia berdiam terkendali oleh pengendalian aturan-aturan, mempertahankan perilaku benar, melihat bahaya dalam kesalahan yang terkecil, melaksanakan komitmen yang telah ia ambil sehubungan dengan jasmani, ucapan dan pikiran, menekuni kehidupan murni dan terampil, sempurna dalam moralitas, dengan pintu-pintu indria terjaga, terampil dalam kesadaran penuh perhatian dan merasa puas. Dan bagaimanakah Baginda? Apakah seorang biku sempurna dalam moralitas? Dengan meninggalkan pembunuhan, ia berdiam menjauhi pembunuhan, tanpa tongkat atau pedang, berhati-hati, berbelas kasihan, tergerak demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Demikianlah ia sempurna dalam moralitas. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari ketidaksucian, dan seterusnya untuk seluruh 3 bagian moralitas seperti pada Sutta 1, paragraf 1.8-27. Seorang biku menghindari keterampilan rendah dan penghidupan salah demikian. Demikianlah ia sempurna dalam moralitas. Dan kemudian Baginda, biku itu yang sempurna dalam moralitas melihat tidak ada bahaya dari sisi manapun juga karena ia terkendali oleh moralitas. Bagaikan seorang raja Khattiya yang dilantik dengan sah. Setelah menaklukkan musuh-musuhnya dengan kenyataan tersebut, melihat tidak ada bahaya dari sisi manapun. Demikian pula biku tersebut, karena moralitasnya, melihat tidak ada bahaya dimanapun juga. Ia mengalami dalam dirinya kebahagiaan tanpa cacat yang muncul dari menjaga moralitas Arya ini. Dengan cara inilah Baginda, ia sempurna dalam moralitas. Dan bagaimanakah Baginda? Apakah ia menjaga pintu-pintu indria? Di sini seorang biku, ketika melihat objek terlihat dengan mata, ia tidak menggenggam gambaran utama atau karakteristik sekundernya. Karena keserakahan dan kesedihan, kondisi-kondisi buruk yang tidak terampil akan menguasainya jika ia berdiam dengan indria mata tidak terjaga. Maka ia berlatih untuk menjaganya. Ia melindungi indria mata, mengembangkan pengendalian pada indria mata. Ketika mendengar suara dengan telinga, ketika mencium bau-bauan dengan hidung, ketika mengecap rasa dengan lidah, ketika menyentuh objek sentuhan dengan badan, ketika memikirkan suatu bentuk pikiran dengan pikiran, ia tidak menggenggam gambaran utama atau karakteristik sekundernya. Ia mengembangkan pengendalian pada indria pikiran. Ia mengalami dalam dirinya kebahagiaan tanpa cacat yang muncul dari menjaga moralitas Arya ini. Dengan cara inilah Baginda, ia sempurna dalam moralitas. Dan bagaimanakah Baginda? Apakah seorang biku sempurna dalam perhatian dan kesadaran jernih? Di sini, seorang biku bertindak dengan kesadaran jernih ketika berjalan maju dan kembali, ketika memandang ke depan dan ke belakangnya, ketika membungkuk dan menegakkan badan, ketika mengenakan jubah luar dan jubah dalamnya, dan membawa mangkuknya, ketika makan, minum, mengunyah dan menelan, ketika menjawab panggilan alam, ketika berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ketika terjaga, ketika berbicara dan ketika berdiam diri, ia bertindak dengan kesadaran jernih. Dengan cara inilah seorang biku sempurna dalam perhatian dan kesadaran murni. Dan bagaimanakah seorang biku merasa puas? Di sini, seorang biku puas dengan satu jubah untuk melindungi tubuhnya, dengan makanan untuk memuaskan perutnya, dan setelah menerima secukupnya, ia melanjutkan perjalanannya. Bagaikan seekor burung dengan sayapnya terbang ke sana kemari, tanpa dibebani apapun kecuali sayapnya. Demikianlah ia merasa puas. Dengan cara inilah Baginda, seorang biku puas. Kemudian, ia dilengkapi dengan moralitas Aryanya, dengan pengendalian Arya atas indria-indrianya, dengan kepuasan Aryanya, mencari tempat yang sepi, di bawah pohon di hutan, di dalam gua-gua di gunung atau jurang, di tanah pekuburan, di hutan belantara, atau di ruang terbuka di atas tumpukan jerami. Kemudian, sehabis makan setelah ia kembali dari menerima dana makanan,
Ia duduk bersila, menegakkan tubuhnya, dan berkonsentrasi menjaga perhatiannya kokoh di depannya. Dengan meninggalkan keinginan duniawi, ia berdiam dengan pikiran bebas dari keinginan duniawi, dan pikirannya dimurnikan dari keinginan duniawi, meninggalkan permusuhan dan kebencian, dan dengan belas kasihan demi kesejahteraan semua makhluk hidup, pikirannya dimurnikan dari permusuhan dan kebencian. Dengan meninggalkan kelambanan dan ketumpulan, dengan mempersepsikan cahaya, penuh perhatian dan dengan kesadaran jernih, pikirannya dimurnikan dari kelambanan dan ketumpulan. Dengan meninggalkan kekhawatiran dan kebingungan, dan dengan ketenangan pikiran batinnya dimurnikan dari kekhawatiran dan kebingungan. Dengan meninggalkan keraguan-raguan, ia berdiam dengan keraguan-raguan ditinggalkan. Tanpa keraguan akan hal-hal yang bermanfaat, pikirannya bebas dari keraguan. Bagaikan seseorang yang menerima pinjaman untuk mengembangkan usahanya, dan setelah usahanya maju harus melunasi hutangnya, dan dengan apa yang tersisa dapat menyokong istrinya, akan berpikir, sebelumnya aku mengembangkan usahaku dengan meminjam, tetapi sekarang usahaku telah maju, dan ia akan senang dan gembira akan hal itu. Bagaikan seseorang yang sakit, menderita, sangat sakit, tidak bernafsu makan, dan lemah badannya. Setelah beberapa lama menjadi sembuh, dan nafsu makan serta tenaganya pulih, dan ia akan berpikir, sebelumnya aku sakit, dan ia akan senang dan gembira akan hal itu. Bagaikan seseorang yang terkurung dalam penjara, dan setelah beberapa lama ia dibebaskan tanpa kehilangan. Tidak ada pengurangan dari hartanya. Ia akan berpikir, sebelumnya aku berada dalam penjara, dan ia akan senang dan gembira akan hal itu. Bagaikan seseorang yang menjadi budak, bukan majikan dari dirinya sendiri, bergantung pada orang lain, tidak mampu pergi kemanapun yang ia sukai, dan setelah beberapa lama ia dibebaskan dari perbudakan, dapat pergi kemanapun yang ia sukai. Ia akan berpikir, sebelumnya aku adalah seorang budak, dan ia akan senang dan gembira akan hal itu. Bagaikan seseorang yang dibebani oleh barang-barang dan harta kekayaan, melakukan perjalanan panjang melalui gurun pasir di mana makanan sulit diperoleh dan penuh bahaya. Dan setelah beberapa lama, akhirnya ia berhasil melewati gurun pasir tersebut dan tiba dengan selamat di perbatasan sebuah desa. Ia akan berpikir, sebelumnya aku berada dalam bahaya, sekarang aku selamat di perbatasan desa, dan ia senang dan gembira akan hal itu. Selama baginda, seorang biku tidak merasakan lenyapnya 5 rintangan dalam dirinya, ia merasa seolah-olah berhutang, sakit, terbelenggu, menjadi budak, melakukan perjalanan melalui gurun pasir. Tetapi ketika ia merasakan lenyapnya 5 rintangan dalam dirinya, seolah-olah ia bebas dari hutang, dari penyakit, dari belenggu, dari perbudakan, dari bahaya gurun pasir. Dan ketika ia mengetahui bahwa 5 rintangan ini telah meninggalkannya, kebahagiaan muncul dalam dirinya. Dari kebahagiaan muncul kegembiraan, dari kegembiraan dalam pikirannya, jasmaninya menjadi tenang. Dengan jasmani yang tenang, ia merasakan kenikmatan, dan dengan kenikmatan pikirannya terkonsentrasi. Dengan keterlepasan demikian dari kenikmatan indria, terlepas dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, ia masuk dan berdiam dalam jhana pertama, yaitu pemikiran dan pertimbangan yang muncul dari keterlepasan, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari keterlepasan, ia meliputi basah seluruhnya, mengisi dan memenuhi tubuhnya sehingga tidak ada bagian dalam tubuhnya yang tidak tersentuh oleh kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari keterlepasan itu. Bagaikan seorang petugas pemandian yang terampil atau pembantunya, mengadon bubuk sabun yang telah dibasahi dengan air, membentuknya dalam sebuah piringan logam,
menjadi bongkahan lunak, sehingga bola bubuk sabun itu menjadi satu bongkahan berminyak, terekat oleh minyak sehingga tidak ada yang berserakan. Demikian pula biku ini meliputi, basah seluruhnya, mengisi dan memenuhi tubuhnya, sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang tidak tersentuh. Ini Baginda adalah buah dari kehidupan tanpa rumah, nyata di sini dan saat ini, yang lebih mulia dan sempurna daripada yang sebelumnya. Kemudian seorang biku dengan melenyapkan pemikiran dan pertimbangan, dengan memperoleh ketenangan dan keterpusatan pikiran, masuk dan berdiam dalam jhana kedua, yang tanpa pemikiran dan pertimbangan, muncul dari konsentrasi, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, dan dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini yang muncul dari konsentrasi, ia meliputi seluruh tubuhnya sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Bagaikan sebuah danau yang bersumber dari sebuah mata air, tidak ada air yang mengalir dari timur, barat, utara, atau selatan, di mana Dewa Hujan mengirimkan hujan dari waktu ke waktu. Air mengalir dari dasarnya, bercampur dengan air dingin, akan meliputi, mengisi, dan memenuhi air dingin tersebut, sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Demikian pula dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini yang muncul dari konsentrasi, ia meliputi seluruh tubuhnya sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Ini Baginda adalah buah yang lebih mulia dan sempurna dari yang sebelumnya. Kemudian seorang biku dengan meluruhnya kegembiraan tetap tidak terganggu, penuh perhatian dan berkesadaran jernih, dan mengalami dalam dirinya kebahagiaan yang oleh para mulia dikatakan, sungguh bahagia ia yang berdiam dalam keseimbangan dan perhatian, dan ia masuk dan berdiam dalam jhana ketiga. Dan dengan kebahagiaan ini yang hampa dari kegembiraan, ia meliputi seluruh tubuhnya sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Bagaikan dalam sebuah kolam yang terdapat bunga seroja biru, merah, atau putih yang bunga-bunganya muncul dari dalam air, tumbuh dari dalam air, tidak keluar dari air, mendapatkan nutrisi dari kedalaman air. Bunga-bunga seroja biru, merah, putih itu akan diliputi dengan air dingin. Demikian pula dengan kebahagiaan yang hampa dari kegembiraan biku tersebut meliputi seluruh tubuhnya sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Ini adalah buah kehidupan tanpa rumah, lebih mulia dan sempurna dari yang sebelumnya. Kemudian, seorang biku setelah meninggalkan kenikmatan dan kesakitan dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, masuk dan berdiam dalam jhana keempat yang melampaui kenikmatan dan kesakitan dan dimurnikan oleh keseimbangan dan perhatian. Dan ia duduk meliputi seluruh tubuhnya dengan kemurnian pikiran dan kejernihan sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Bagaikan seorang yang duduk dibungkus dari kepala hingga kakinya dengan kain putih, sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh oleh kain putih itu. Demikian pula tubuhnya diliputi. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah, lebih mulia dan sempurna dari yang sebelumnya. Dan demikianlah, dengan pikiran terkonsentrasi, murni dan bersih, tidak ternoda, bebas dari kekotoran, lentur, mudah dibentuk, kokoh, dan setelah mendapatkan kondisi tanpa gangguan, ia mengarahkan dan mencondongkan pikirannya ke arah mengetahui dan melihat. Dan ia mengetahui, jasmaniku ini adalah materi, tersusun dari 4 unsur utama, lahir dari ibu dan ayah, mendapatkan makanan berupa nasi dan bubur, tidak kekal, dapat mengalami luka dan keusangan, rusak dan hancur, dan ini adalah kesadaranku yang melekat padanya dan bergantung padanya. Bagaikan sebuah permata, sebutir bril, murni, indah, dipotong dengan baik dalam 8 sisi, jernih, cemerlang, tanpa cacat, sempurna dalam segala sudut, diikat dengan tali biru, kuning, putih, atau jingga. Seseorang yang berpandangan baik memegangnya dengan tangannya dan memeriksanya, akan mampu menjelaskannya demikian. Demikian pula Baginda, seorang biku dengan pikiran terkonsentrasi, murni dan bersih,
mengarahkan pikirannya ke arah mengetahui dan melihat, dan ia mengetahui. Jasmani ini adalah materi, tersusun dari 4 unsur utama, dan ini adalah kesadaranku yang melekat padanya dan bergantung padanya. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah, lebih mulia dan sempurna daripada yang sebelumnya. Dan ia, dengan pikiran terkonsentrasi, setelah mendapatkan kondisi tanpa gangguan, mengerahkan dan mengarahkan pikirannya untuk menghasilkan tubuh ciptaan pikiran. Dan dari tubuhnya ia menghasilkan tubuh yang lain, berbentuk ciptaan pikiran, lengkap dengan semua bagian tubuh dan indrianya. Ini bagaikan seseorang menarik sebatang buluh dari pelepahnya. Ia berpikir, ini adalah buluh, ini adalah pelepahnya. Buluh dan pelepahnya adalah berbeda. Sekarang buluh ini telah ditarik dari pelepahnya. Aku bagaikan seseorang menarik pedang dari sarungnya. Ia berpikir, ini adalah pedang, ini adalah sarungnya. Pedang dan sarungnya adalah berbeda. Sekarang pedang ini telah ditarik dari sarungnya. Atau bagaikan seseorang menarik seekor ular dari kulitnya. Kulit tuanya. Ia berpikir, ini adalah ular, ini adalah kulitnya. Ular dan kulitnya adalah berbeda. Sekarang ular ini telah ditarik dari kulitnya. Demikianlah seorang biku dengan pikiran terkonsentrasi mengarahkan pikirannya untuk menghasilkan tubuh ciptaan pikiran. Ia menarik dari tubuhnya dengan sebuah tubuh yang lain, berbentuk ciptaan pikiran, lengkap dengan semua bagian tubuh dan indrianya. Ini adalah buah kehidupan tanpa rumah, lebih mulia dan sempurna dari yang sebelumnya. Dan ia, dengan pikiran terkonsentrasi, mengerahkan dan mengarahkan pikirannya pada berbagai kekuatan supernormal. Ia kemudian menikmati berbagai kekuatan. Dari satu ia menjadi banyak. Dari banyak ia menjadi satu, yang muncul dan lenyap. Ia menembus tembok, dinding, dan gunung-gunung tanpa rintangan seolah-olah di ruang terbuka. Ia masuk ke dalam tanah dan keluar dari tanah seolah-olah di air. Ia berjalan di atas air tanpa tenggelam seolah-olah di atas tanah. Duduk bersila ia terbang di angkasa bagaikan burung dengan sayapnya. Ia bahkan menyentuh dan menepuk matahari dan bulan dengan tangannya, kuat dan sakti, dan ia berjalan dengan tubuhnya hingga ke alam Brahma. Bagaikan seorang ahli tembikar atau pembantunya dapat membuat dari lumpur yang dipersiapkan dengan baik menjadi berbagai jenis mangkuk yang ia inginkan, atau bagaikan seorang pengukir gading ahli atau pembantunya dapat membuat berbagai jenis kerajinan gading yang ia inginkan, atau bagaikan seorang pandai emas atau pembantunya dapat membuat benda-benda emas yang ia inginkan. Demikian pula seorang biku dengan pikiran terkonsentrasi menikmati berbagai kekuatan supernormal. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah. Dan ia dengan pikiran terkonsentrasi mengerahkan dan mengarahkan pikirannya pada telinga dewa. Dengan telinga dewa yang murni dan melampaui telinga manusia, ia mendengar suara-suara dari alam dewa dan manusia, jauh maupun dekat. Bagaikan seseorang yang melakukan perjalanan jauh akan mendengar suara genderang besar, genderang kecil, trompet kulit kerang, simbal, atau genderang berirama. Dan ia berpikir, ini adalah genderang besar, genderang berirama. Demikian pula biku tersebut dengan pikiran terkonsentrasi mendengar suara-suara, dewa atau manusia, jauh ataupun dekat. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah, lebih mulia dan sempurna dari yang sebelumnya. Dan ia, dengan pikiran terkonsentrasi, mengerahkan dan mengarahkan pikirannya pada pengetahuan pikiran makhluk-makhluk lain. Dengan pikirannya, ia mengetahui dan membedakan pikiran makhluk-makhluk lain atau orang-orang lain. Ia mengetahui pikiran nafsu sebagai pikiran nafsu, ia mengetahui tanpa nafsu sebagai tanpa nafsu. Ia mengetahui pikiran dengan kebencian sebagai pikiran kebencian, ia mengetahui pikiran tanpa kebencian sebagai pikiran tanpa kebencian. Ia mengetahui pikiran terdelusi sebagai pikiran terdelusi,
Ia mengetahui pikiran tanpa delusi sebagai pikiran tanpa delusi. Ia mengetahui pikiran sempit sebagai pikiran sempit. Ia mengetahui pikiran luas sebagai pikiran luas. Ia mengetahui pikiran yang meluas sebagai pikiran meluas. Ia mengetahui pikiran yang tidak meluas sebagai pikiran yang tidak meluas. Ia mengetahui pikiran yang terlampaui sebagai pikiran terlampaui. Ia mengetahui pikiran yang tidak terlampaui sebagai pikiran yang tidak terlampaui. Ia mengetahui pikiran yang terkonsentrasi sebagai terkonsentrasi. Ia mengetahui pikiran yang tidak terkonsentrasi sebagai pikiran tidak terkonsentrasi. Ia mengetahui pikiran yang terbebaskan sebagai pikiran terbebaskan. Ia mengetahui pikiran yang tidak terbebaskan sebagai pikiran tidak terbebaskan. Bagaikan seorang perempuan atau laki-laki atau anak kecil yang gemar memperhatikan penampilannya, akan memeriksa wajahnya di depan cermin yang mengkilap atau dalam air. Dan dengan memeriksa, ia akan mengetahui apakah ada noda di sana atau tidak ada. Demikian pula, biku tersebut dengan pikiran terkonsentrasi mengarahkan pikirannya pada pengetahuan atas pikiran makhluk-makhluk lain. Seperti paragraf 91. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah. Dan ia dengan pikiran terkonsentrasi mengerahkan dan mengarahkan pikirannya pada pengetahuan kehidupan lampau. 1 kelahiran, 2, 3, 4, 5 kelahiran, 10, 20, 30, 40, 50 kelahiran, 100, 1000, 100.000 kelahiran, beberapa periode penyusutan, pengembangan, penyusutan dan pengembangan. Di sana namaku adalah ini, sukuku adalah ini, kastaku adalah ini, makananku adalah ini. Aku mengalami kondisi menyenangkan dan menyakitkan ini. Aku hidup selama ini. Setelah meninggalkan dunia dari sana, aku muncul di tempat lain. Di sana namaku adalah itu, dan setelah meninggal dunia dari sana, aku muncul di sini. Demikianlah ia mengingat berbagai kehidupan, kondisi, dan rinciannya. Ini bagaikan seseorang yang pergi dari desanya ke desa lain, dari sana ke desa lain lagi, dan kemudian kembali ke desa asalnya. Ia berpikir, aku datang dari desaku ke desa lain di mana aku berdiri, duduk, berbicara atau berdiam diri seperti ini. Dan dari sana aku ke desa lain lagi, di mana aku berdiri, duduk, berbicara atau berdiam diri seperti ini. Dan dari sana aku kembali ke desa asalku. Demikian pula biku tersebut dengan pikiran terkonsentrasi, mengingat kelahiran-kelahiran lampaunya. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah. Dan ia dengan pikiran terkonsentrasi, mengerahkan dan mengarahkan pikirannya pada pengetahuan lenyapnya dan munculnya makhluk-makhluk. Dengan mata dewa yang murni dan melampaui mata manusia, ia melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, berpenampilan baik dan berpenampilan buruk, baik dan menderita sesuai kama yang mengarahkan mereka. Dan ia mengetahui makhluk-makhluk ini karena perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan atau pikiran, atau mencela para mulia, memiliki pandangan salah dan akan menderita takdir kama pandangan salah. Saat hancurnya jasmani setelah kematian, mereka akan terlahir kembali di alam rendah, alam yang buruk, dengan kondisi menderita, neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini karena perbuatan baik melalui jasmani, ucapan atau pikiran, memuji para mulia, memiliki pandangan benar, dan akan menerima akibat kama pandangan benar. Saat hancurnya jasmani setelah kematian, mereka akan terlahir kembali di alam yang baik, alam surga. Demikianlah dengan mata dewa, ia melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Ini bagaikan sebuah gedung tinggi di persimpangan jalan, dan seseorang dengan pandangan mata yang baik yang berdiri di sana dapat melihat orang-orang masuk dan keluar dari suatu rumah, berjalan di jalan atau duduk di tengah-tengah persimpangan jalan. Dan ia berpikir, orang-orang ini memasuki rumah. Demikian pula
Dengan mata dewa, ia melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Ini adalah buah dari kehidupan tanpa rumah. Dan ia, dengan pikiran terkonsentrasi, murni dan bersih, tanpa noda, bebas dari kekotoran, lentur, mudah diarahkan, kokoh, dan setelah mendapatkan kondisi tanpa gangguan, ia mengarahkan pikirannya kepada pengetahuan hancurnya kekotoran. Ia mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan. Ia mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Ia mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya penderitaan. Ia mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dan ia mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah kekotoran. Ini adalah asal mula kekotoran. Ini adalah lenyapnya kekotoran. Ini adalah jalan menuju lenyapnya kekotoran. Dan melalui pengetahuannya dan penglihatannya, pikirannya bebas dari kekotoran keinginan indria, dari kekotoran penjelmaan, dari kekotoran ketidaktahuan, dan pengetahuan muncul dalam dirinya. Ini adalah kebebasan. Dan ia mengetahui kelahiran telah berakhir, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak ada lagi yang lebih jauh lagi di sini. Bagaikan baginda, di tengah-tengah pegunungan terdapat sebuah kolam, jernih bagaikan cermin yang mengkilap, di mana seseorang dengan pandangan mata yang baik berdiri di tepi dapat melihat kerang-kerang, kerikil-kerikil, dan kawanan ikan yang bergerak atau berdiam. Dan ia berpikir, kolam ini jernih, ada kerang. Demikian pula, dengan pikiran terkonsentrasi, ia mengetahui kelahiran telah berakhir, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak ada lagi yang lebih jauh lagi di sini. Ini baginda adalah buah kehidupan tanpa rumah, yang nyata di sini dan saat ini, yang lebih mulia dan sempurna daripada buah-buah sebelumnya. Dan baginda, tidak ada buah kehidupan tanpa rumah, yang nyata di sini dan saat ini, yang lebih mulia dan sempurna daripada yang ini. Kemudian Raja Ajatasattu berseru, "Sungguh indah Bhagawa, sungguh indah. Ini bagaikan seseorang menegakkan apa yang telah terbalik, atau menunjukkan jalan kepada seseorang yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam kegelapan, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat. Demikian pula Sang Bhagawa telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara, dan aku, Bhagawa, berlindung kepada Sang Bhagawa, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Sudilah Bhagawa menerimaku sejak hari ini sebagai seorang siswa awam sehingga hidupku berakhir. Pelanggaran menguasaiku Bhagawa, bodoh, salah dan jahatnya aku. Demi mendapatkan tahta, aku membunuh ayahku, orang yang baik dan raja yang adil. Sudilah Bhagawa menerima pengakuan kejahatanku, agar aku dapat mengendalikan diriku di masa depan." Memang baginda, pelanggaran menguasai engkau. Ketika engkau membunuh ayahmu, seorang yang baik dan raja yang adil, tetapi karena engkau telah menyadari pelanggaran itu dan mengakuinya dengan semestinya, maka kami menerimanya. Karena ia yang menyadari pelanggarannya dan mengakuinya dengan semestinya demi perbaikan di masa depan, akan tumbuh dalam disiplin Arya. Kemudian Raja Ajatasattu berkata, "Bhagawa, izinkan aku mohon diri sekarang. Aku sibuk dan banyak hal yang harus dilakukan." "Lakukanlah baginda apa yang engkau anggap baik." Kemudian Raja Ajatasattu senang dan gembira atas kata-kata ini, bangkit dari duduknya memberi hormat kepada Sang Bhagawa dan pergi dengan sisi kanannya menghadap Sang Bhagawa. Segera setelah raja pergi, Sang Bhagawa berkata, "Sang raja telah hancur, takdirnya telah tertutup para biku. Tetapi jika sang raja tidak membunuh ayahnya, seorang yang baik dan seorang raja yang adil, maka sewaktu ia duduk di sana,
mata dhamma yang murni tanpa noda pasti telah muncul dalam dirinya. Demikianlah Sang Bagawa berkata, dan para biku senang dan gembira mendengar kata-katanya.